Halo, selamat pagi. Selamat bertemu kembali dengan saya di mata kuliah English Phonology. Dalam pembahasan kita pada hari ini, kita akan mulai membahas tentang perkembangan fonologi. Dan itu bisa Anda temukan pada buku teks yang kita pakai, chapter 6. Silakan Anda buka chapter 6, halaman 130. Perkembangan fonologi dan fonem tunggal. Setelah kita membahas tentang fonem dalam bahasa Inggris, dimulai dari vowel, konsonan, vowel, diftong, konsonan, maka kita perlu belajar tentang bagaimana anak-anak penutur bahasa Inggris mengembangkan kemampuan mereka mengucapkan fonem-fonem dalam bahasa Inggris. Nah, seperti yang sudah bisa kita duga, anak kecil belajar bahasa dengan mendengar dan menyimak apa yang terjadi sekeliling mereka. Mereka mendengar orang tua mereka, mendengar bagaimana orang tua mereka bicara, dan ketika organ-organ bicara seorang anak sudah mulai terbentuk dan siap, anak memiliki keinginan untuk meniru. Dan dari situlah dimulai proses perkembangan fonologi seorang anak. Biasanya anak melakukan cooing. Cooing itu biasanya bisa kita dengarkan dari ketika bayi mengucapkan kata seperti u, a, a, u, i. Itu yang disebut sebagai cooing. Kemudian seiring dengan perkembangan fisik, perkembangan organ-organ bicara, maka anak mulai melakukan babbling. Babbling adalah upaya mengucapkan kata-kata yang tidak bermakna. Jadi anak hanya mendengar bunyi-bunyi dan kemudian meniru dan mengucapkannya. Namun hal ini tidak bermakna. Itu yang disebut sebagai babbling. Jadi ava atau amcah, amcah, rang, rang. Itu yang disebut babbling. Lantas anak mulai mengucapkan konsonan. Nah, ini yang unik. Bayi bahasa dalam komunitas masyarakat Inggris, bayi tidak langsung mengucapkan vowel. Padahal vowel itu gampang. A, I, U, E, O. Tapi yang dilakukan pertama kali justru konsonan. Konsonan yang ditiru dan diucapkan pertama kali oleh seorang bayi, baru kemudian seiring dengan perkembangan konsonan, anak kecil itu juga mulai mencoba mengucapkan vowel. Nah, sekarang kita akan lihat perkembangan konsonan dan vowel seperti apa. Usia emas bagi seorang anak dalam mempelajari bahasa, bahasa apapun itu, adalah pada usia 2 tahun pertama. Jadi, 2 tahun pertama adalah masa emas di mana seorang anak belajar bahasa. Dia akan menyerap apapun yang dia dengar, yang dia lihat dari sekelilingnya. Nah, jadi anak sudah belajar bahasa mulai dari usia setahun meningkat ke 2 tahun. Nah, perkembangan bahasa anak dimulai dari vowel, kemudian diikuti oleh konsonan. Nah, vowel itu sendiri mulai diciptakan ketika anak sudah berusia 2 bulan. Dan itu masih terbatas pengucapannya. Tapi pada saat yang bersamaan, dia juga sudah mulai mengucapkan konsonan. Pola perkembangan vowel juga bersifat acak. Dalam hal ini mereka mulai dari E, I, A. E, I, A. Kemudian meningkat menjadi I, E, E. Baru berlanjut ke A, O, O, U, U. Jadi inilah tahapan perkembangan vowel bagi anak-anak yang menjadi penutur bahasa Inggris. Tentunya ini belum tentu berlaku dengan uh, orang Indonesia. Mungkin di orang Indonesia kasusnya berbeda. Tapi untuk
Anak-anak yang di Amerika, di Inggris, di Australia, pola perkembangannya seperti ini. Jadi dimulai dari E, I, A, baru I, E, kemudian A, O, U, U. Nah, sekarang kita akan melihat perkembangan konsonan. Yang paling mudah dari semua konsonan tentunya adalah bilabial. Maka seperti yang kita lihat di sini, dimulai dari P, Em, kemudian glottal seperti H, dan nasal Ng, Ngwh. Baru kemudian meningkat ke B, dan kembali lagi ke glottal, ke G, D. Berlanjut ke arah dental, T, Ng, kemudian menjadi frikatif, F, Y, O. Jadi pada usia 1,5 tahun sampai 3 tahun, mereka mengucapkan P, M, H, N, W. Kemudian pada saat yang bersamaan, dari 1,5 tahun ke 4 tahun, bayi belajar mengucapkan B. Nah, pengucapan ke, G, D dimulai dari usia 2 tahun sampai 4 tahun. Dan pada saat yang bersamaan, mereka juga mengucapkan T, Ng, sampai 6 tahun. Pemerolehan F dan Y dimulai dari 2,5 tahun sampai 4 tahun. Dan untuk bunyi lateral, O, bayi mulai dari usia 3 tahun berlanjut sampai 6 tahun. Nah, seperti yang Anda lihat pada tabel ini, bayi mulai dari pengucapan fonem yang paling mudah, yang paling gampang, yang sesuai dengan perkembangan organ fisik. Nah, pada bayi, organ tubuh, organ produksi suara yang sudah cukup terbentuk baik, jelas adalah bibir. Maka dari situlah mereka mulai mengucapkan P dan M. Karena itu lebih mudah diucapkan. P, M, B. Sementara untuk dental seperti T, Ng, ya, nasal, itu baru bisa dimulai dari usia tahun dan baru mahir pada usia 6 tahun. Seiring dengan pertambahan usia dan semakin bayi itu mampu menggerakkan organ-organ produksi suara, maka bayi pun juga mulai belajar mengucapkan fonem-fonem yang tingkatannya lebih sulit. Seperti S, kemudian C, Sh. Nah, ini C dan Sh baru dipelajari di usia 3,5 tahun. Baru kemudian mereka berlanjut ke Z, Z. Dan di usia 4 tahun belajar J, J. Dan pemerolehan fonem V itu baru dimulai dari usia 4 tahun dan bisa dikatakan mahir di usia 8 tahun. Nah, ini satu hal yang unik. V. Ternyata bagi orang Inggris sekalipun pengucapan V lebih sulit daripada F. Nah, bisa dipahami jika orang Indonesia pun juga mengalami kesulitan dalam mengucapkan bunyi V. Seperti yang kita sering dengar, orang lebih sering mengucapkan November dengan F, padahal seharusnya dengan V, November. Yang paling sulit seperti the, itu baru mulai dipelajari di usia 4,5 tahun dan mencapai kemahiran pada usia 7 hingga 8 tahun. Konsonan terakhir yang dipelajari oleh bayi adalah J. J. Jadi itulah mengenai penguasaan konsonan oleh bayi di dalam masyarakat Inggris. Dan seperti yang Anda lihat, mereka memulai dari konsonan yang paling mudah, yaitu bilabial, sebelum berakhir dengan konsonan yang paling sulit. Dan ini juga bisa kita terapkan pada diri kita. Sebagai non-native speaker, orang yang tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu,
kita pun bisa melewati proses yang sama. Kita mulai dari konsonan-konsonan yang mudah sebelum akhirnya kita berlanjut ke konsonan yang paling sulit. Dan ini bisa dimaklumi karena organ-organ produksi suara mereka masih dalam proses berkembang. Lidah mereka belum lentur, posisi pengucapan lidah dengan gigi juga masih belum lancar, sehingga mereka perlu berlatih. Nah, dalam kondisi seperti ini seringkali terjadi kesalahan-kesalahan pengucapan yang sebenarnya normal saja. Kondisi yang sering terjadi, jenis pertama adalah substitution. Substitution itu berarti mengubah atau mengganti satu fonem dengan fonem yang lain. Contoh seperti b untuk v. Nah, jika Anda lihat tabel di halaman 131, kita bisa lihat dengan jelas bahwa bayi menguasai b lebih awal daripada v. Maka tidak mengherankan jika kata-kata seperti van tidak diucapkan sebagai van, namun diucapkan sebagai ban. Karena itu tadi, bayi itu masih berusia 3 tahun, tentunya dia masih belum menguasai pengucapan van yang benar. Tapi dia sudah menguasai pengucapan b. Maka dia menggunakan bilabil b untuk menggantikan velar van. Atau f for the verb. Harusnya dia mengucapkan vase, namun dia menggunakan F, sehingga menjadi face. Nah, ini terjadi juga pada orang Indonesia. Karena orang Indonesia lebih mahir mengucapkan F daripada V, maka V seringkali diucapkan sebagai F. Nah, tentunya dengan sering berlatih, lama-lama bayi itu atau anak itu akan semakin mahir mengucapkan fonem dengan baik dan tepat. Nah, jadi ini yang disebut sebagai substitution, di mana sebuah fonem digantikan dengan fonem yang lain yang lebih mirip pengucapannya. Kemudian, kondisi kedua yang sering terjadi adalah omission. Omission terjadi ketika sebuah bunyi dihilangkan dari sebuah kata. Jadi ketika seorang anak masih merasa belum mampu mengucapkan bunyi, dia akan menciptakan omission. Dia tidak mengucapkan bunyi tersebut. Seperti kata left. Bayi itu mengucapkannya sebagai left. Karena dia belum tahu bagaimana mengucapkan T di akhir kata. Jadi harusnya C, V, C, C. Ya, konsonan, vowel, konsonan, konsonan. Tapi dia baru mampu pada tahap konsonan, vowel, konsonan. Atau word menjadi verb. Nah, ini sering terjadi bagi anak Inggris yang belum mampu mengucapkan kata past, ya, past verb dengan mahir. Nah, dalam kata past verb ada akhiran ed. Nah, ini saat diucapkan, id-nya itu berbunyi sebagai T. Tapi karena anak ini masih dalam proses belajar, maka dia tidak mengucapkan T. Maka pengucapan verb bentuk lampau sama dengan bentuk present. Atau juga seperti kata singular plural. Pada kata plural ada akhiran es. Nah, lagi-lagi karena anak itu masih dalam proses belajar menguasai bahasa, maka dia belum mampu mengucapkan bunyi plural itu dengan baik. Sehingga dia tidak mengucapkannya matches, tapi mengucapkannya sebagai match. Dan yang terakhir adalah distortion. Nah, distortion terjadi ketika sebuah fonem diucapkan tapi dengan variasi alofonik yang tidak tepat. Contoh, change. Itu kan harusnya CH, change, mengubah. Tapi karena bayi belum mampu mengucapkan C, maka yang dia lakukan mengucapkan C, change, change. Atau she, dia perempuan, ya, she. Tapi karena bayi belum bisa mengucapkan SH dengan baik, maka dia menggunakan yang paling mudah, yaitu C.
S, maka dia ucapkan si, padahal harusnya she. Dan yang terakhir, pengucapan bunyi TH, thanks, thanks. Nah, kembali merujuk ke halaman 131, TH baru bisa diucapkan pada usia 6 tahun. Namun, jika bayi itu masih berusia 4 tahun atau 3 tahun, maka yang dia lakukan adalah menggunakan bunyi T biasa. Jadi thanks, padahal yang dia maksud thanks. Jadi itulah 3 kondisi yang sering terjadi dalam variasi perkembangan penguasaan fonem. Alasan terjadinya variasi-variasi ini bermacam-macam. Misalnya mungkin karena ada hambatan pendengaran atau hambatan fisik, atau ada keterbatasan dental. Nah, ini maaf, mungkin ada yang anak yang giginya tumbuh tidak rata, atau giginya ompong, atau gigi bagian atas itu terlalu maju ke depan. Maka ini menciptakan kondisi di mana pengucapan seorang anak tidak seperti yang normal. Nah, ini yang menciptakan variasi-variasi dalam perkembangan penguasaan bahasa. Jadi, seperti yang tadi dibilang, tidak ada pola perkembangan yang umum untuk semua anak di dalam komunitas pembicara bahasa Inggris. Yang peneliti lakukan hanyalah membuat pola secara umum, tapi tidak bisa digeneralisir. Jadi kembali lagi bagaimana seorang anak itu dibesarkan, dan kondisi fisiknya akan sangat mempengaruhi variasi dalam pengembangan dan penguasaan bahasa yang ia lakukan. Jadi contoh yang di depan ini menunjukkan variasi-variasi di mana ketika anak belum mampu mengucapkan F, dia menggunakan P. Ketika dia belum mampu mengucapkan R, dia menggunakan W. Ketika anak belum mampu mengucapkan Y, dia menggunakan O. Jadi, yang di halaman 133 adalah perkembangan substitution yang sering terjadi pada diri anak-anak. Nah, terkait dengan perkembangan phonological, perkembangan silabel dimulai ketika anak sudah berusia 1 tahun, atau setelah seorang anak mampu mengucapkan 2 fonem secara bersamaan. Jadi pola perkembangannya seperti itu. Kembali ke pernyataan saya di awal, 2 tahun pertama adalah masa emas bagi seorang anak dalam mengembangkan dan menguasai bahasa. Apapun bahasa yang ia pelajari, 2 tahun pertama adalah momen emas. Soal perkembangan fonem, anak kembali lagi pasti mulai dari bentuk yang paling sederhana sebelum berlanjut ke yang paling rumit. Jadi, yang dimulai adalah konsonan vowel seperti hi. Baru setelah mahir dengan konsonan vowel, maka anak mulai dengan kebalikannya, vowel konsonan seperti up. Setelah itu, anak mulai mengembangkan kemampuan pengucapan kata yang terdiri dari konsonan vowel seperti mama, atau konsonan vowel seperti cat. Jadi inilah bentuk dasar perkembangan fonologi seorang anak. Nah, proses fonological yang adalah rangkaian pola yang digunakan anak-anak untuk menyederhanakan adult speech. Nah, kemampuan anak dalam mengucapkan bunyi-bunyi dalam bahasa Inggris seperti orang dewasa itu memerlukan waktu kurang lebih 10 tahun. Dimulai dari usia 1 tahun atau sesudah dia lahir, berlanjut sampai usia 10 tahun. Nah, dalam kondisi ini banyak terjadi perkembangan di mana anak secara sadar atau tidak melakukan penyesuaian-penyesuaian yang wajib ketika dia ingin meniru pola bicara seperti orang dewasa. Nah, pola phonological ini terdiri dari kombinasi syllable,
kombinasi klaster, dan CV. Ini terjadi pada rentang usia 2-5 tahun. Nah, istilah-istilah dalam perkembangan fonologi ini bisa Anda baca di halaman 133. Di situ banyak sekali penjelasan mengenai terminologi dasar dalam perkembangan fonologi. Silakan Anda baca dan Anda perhatikan contoh-contohnya. Nah, proses fonologi menurut Kahn and Lewis dalam komunitas bahasa Inggris ada 15 proses kunci dan 15 proses tidak umum, less common, dalam perkembangan fonologi. Dan proses fonologi pada seorang anak terjadi selama 5 tahun, dan setelah itu, jika perkembangan normal, hal tersebut akan menghilang. Nah, saya tidak masukkan proses fonologi yang ada di buku ke dalam slideshow, karena saya lihat yang ada di buku sudah cukup banyak dan cukup jelas dengan berbagai macam contoh. Silakan Anda baca dan Anda pelajari baik-baik sebagai pengetahuan Anda mengenai perkembangan fonologi anak dalam komunitas masyarakat berbahasa Inggris. Terima kasih dan sampai berjumpa lagi pada episode-nya dalam mata kuliah fonologi.